Mau lu level 4 kek, level 3 kek, level berapa kek. Orang sana tuh udah kepercayaannya mungkin ya. Trustnya tuh udah hilang dengan pandemi ini gitu. Jadi Pesawat tuh duduknya gimana? Ada physical distancing nggak sih? Flystore ID, apparel and merchandise aviation. Keep your style flying high. Ladies and gentlemen, welcome to podcast. lu nonton apaan sih? PPKM, bre. Sampai tanggal 16 Agustus. Wah. Yo, panjang lagi. Iya. Buh. Parah. Sampai kapan ya? Pusing gua. Lihat dulu kita. Lihat dulu. Setiap Sabtu dalam 2 minggu. Pada malam ini kami diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan keputusan Bapak tersebut Luhut ke ini? publik. Hah? Setiap langkah yang pemerintah ambil Koordinatan kemaritiman. tentunya telah Menteri mempertimbangkan Koordinasi berbagai Kemaritiman. aspek serta masukan-masukan dari berbagai Pusing. dalam Matiin. PPKM. Gua beli tiket liburan, bre. Liburan kemana? Hah? Ciledug. Ini danau. Naik bebek ya? Cipondo aja sini dekat. Masa jauh-jauh ya? Kalau kita mau ngebahas apa nih? Ya, jadi kita mau bahas masalah PPKM yang selalu diperpanjang nih. Nggak beres-beres. Sampai sekarang tuh ada level-levelnya nih. 1, 2, 3, 4, 5 kayak udah kayak pedes. Geprek ya? Geprek. Ngeprek. Bensu. Mau 2. Tapi menurut lu gimana sih dari lu pada, menurut lu PPKM tuh ada dampak positifnya? Dampak negatif pasti ya. Dari dampak negatif dulu deh. Lu kan selama ini Lu tau kerja di PPKM gak sih sebenarnya? Nah, tar dulu PPKM tuh kepanjangannya apa sih? Nah, kita lebih baik kita searching dulu, kita biar lebih paham. searching dulu. PPKM definisinya apa? Pelan-pelan kamu mau. Iya. Nih, pelan-pelan PPKM. meninggal. PPKM itu merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dilakukan untuk membatasi interaksi, pertemuan antar orang dengan kelompok dan yang diharapkan dapat mengurangi penularan COVID-19. Oh, gitu. Makasih Mas Gilang. Bisa Tepuk tangan dong. Oke, teman-teman, di sini ada penonton ya. Ada supporter nih. Oke, nih kan. Ini kan pada kerja di bandara. Lu kerja di mana enggak? Enggak ya? Ya. Orang-orang tuh pada nanya kan, kalau misalnya gue kan tahu orang nih kerja di bandara, pasti nanya, Mas, di bandara tuh gimana? Sepi nggak sih? Penumpangnya rame nggak sih? Pasti nanya gitu kan. Nah, kita mau ngasih tahu nih, menurut kalian gimana nih di lapangan tuh seperti apa sih PPKM? Semenjak PPKM tuh keadaan bandara tuh seperti apa? Coba Lang. Ya. Oke, Satrio udah. Kelamaan anjing. Jadi PPKM itu. Ya gimana deh? Ya gimana Lang? Tentunya semua aspek Serius? Kayak ini, kayak Amir sama kayak Bapak Luhut ya? Serius. Kayak Bapak Luhut. Ada peci ya? Kebetulan gue nih salah satu yang terkena dampak paling besar karena PPKM ini. Benar, karena pertama biasanya kita apa ya? Kalau gajian makan di mana aja. Oh, iya, kaget. Belanja nggak ngeliat biaya. gitu kan. Party Sampai pagi sekarang tempatnya ditutup pertama, nggak boleh. Uangnya Tempat nggak- apa tempatnya? tempat partinya ditutup. Uangnya nggak ada. Ceweknya tapi ada? Ceweknya susah. Cowoknya ada cowoknya. Ceweknya ada. Susah pokoknya. Kebetulan kalau di tempat kerja gua, kebetulan di bandara pastilah terdampak. Dampaknya besar banget lah. Biasanya kita kan kalau mau lagi jalan ke bandara rame, macet, sekarang ala kadarnya. Menurut lu untung atau enggak? Kan jadi nggak crowded gitu kan? Kan ada beberapa orang yang kayak pusing liat rame-rame. Dalam setiap hal kita harus melihat sisi baik dan buruk, Pak. Ngantuk nih, Selalu. Saya ibadah Allah. Senang lu nih gua. Selalu ada hal baik sama hal buruk. Oke. Tapi sebisa mungkin kita seburuk apapun masalah yang lo hadepin, selalu melihat hal baiknya. Selalu ada hal baik di setiap hal buruk lah. Pokoknya itulah intinya. Oke. Nah, menurut lo nih sekarang, Iya, gua nih. lo kan kebetulan salah satu lo punya
sebenarnya kalau kita bicara PPKM nih, kita harus bicara ke pandemi dulu sebenarnya. Ya. Apa itu pandemi? PPKM muncul karena adanya pandemi kan. Panjangnya pandemi apa coba? Coba kita sebut. Pandemi. Nah, Pandemi itu pemajangan, pandemi itu sebutan dampak. pandemi wabah lah, wabah. Wabah itu Oh iya, ada panjangannya ya. nggak ada. Wabah itu Wabah. tingkatnya negara. Kalau pandemi itu udah dunia katanya. Ada Betul. Kalau nggak salah epidemi. kita ada undang-undang pandemi ya. Emang nggak? Apa tuh? Nggak ada. Itu suka ini kreatif Kalau banget. dikit- Ya, Ngomongin nih sangat pandemi. berdampak sih, apalagi Ya. sekarang lagi booming ikoi juga. Kok kenapa jadi koi sih? Ikoi. Ikoy-ikoyan. Oh ya. Aduh, gua nggak tahu kurang. Udah, saat tongkrongan loh, ingat. Udah lah. Beda circle. Lu nongkrongnya rawa Bogor sih. Nah, lebih berdampaknya sih lebih kepada orang-orang yang mempunyai cicilan mungkin ya. Dan banyak orang-orang juga yang sedang membuat penangguhan nih sekarang untuk meringankan biaya-biaya mereka gitu. Untuk di bandara sendiri, nggak tahu nggak sih gue ngomong ini? Lu lama-lama nyender gitu aja. Gua mencoba Menghayati. empati. Gua Iya. mencoba merasakan gimana gua jadi lu gitu. Ya, soalnya dia udah nggak kerja di bandara lagi. Iya, gua juga gitu. Terus untuk teman-teman sendiri, teman-teman bandara sendiri yang dulunya memang sering pulang kalau saat libur, mungkin lu sendiri juga bayar. Benar banget. Itu kayak sulit banget ya. Sulit banget ya. Karena salah satunya apa? PCR. PCR gitu ya. dan PCR tuh banyak yang harganya macam-macam. Ada yang awalnya 1 juta kan, 1.200.000, ada yang 900, 700, sampai sekarang ada yang 600. Gua nggak tahu itu. ini. Alatnya apa ya? Tapi lu tahu nggak sekarang itu PPKM yang level 4 yang sekarang nih, versi sekarang nih, dia kalau misalkan kita udah vaksin kedua, kita nggak perlu pakai PCR lagi. Iya benar, gua baru lihat tuh Gua baru- di Lu belum lihat kan lu? ada yang belum. benar lihat tuh. Baca berita Nggak tahu. lu. Lu Mending sih. Nonton lu, kayak gua Itu nontonnya. Tongkrongan lu. beda circle sih. Iya, beda sih. Mau Iya, konten benar. saya. Gemas loh. Iya benar. Kalau yang dulu tuh kita nggak bisa pakai antigen kan, harus kalau Tapi- nunjukin vaksin pertama terus PCR. Tapi kalau yang sekarang bayi, Belum. Bayi, setahu gua bayi itu masih tergantung KKP. Kalau KKP-nya yang ngerilisin, terbang aja dia. tapi bayi kan nggak bisa divaksin. Ya itu makanya tergantung KKP. Gua belum punya bayi soalnya. Nah kan lu nih punya bayi kan, lu kadang suka bolak-balik Surabaya, Jakarta. Tapi bayi gua ditinggal aja, nggak ikut terbang. Nggak terbang ya. Iya. Gua belum jadi sih gua. Dibuang terus ya. Iya. Berarti ini buat teman-teman semua nih ya, yang mau berangkat naik pesawat, sekarang peraturannya ganti. Ini yang gua baca ini. Gua bacain. Dengerin, serius ini, Ini serius. serius nih, untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif antigen H-1 dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua. Ternyata ada yang lebih serius dari gue ya. Iya, bagus lah. Ganti Dan- peran gue deh. Masih ada nih, masih ada. Dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1. Itu doang. Oke. Ya mungkin Itu- berarti kita lihat dari sini ada progres dong. Ada Iya. satu titik cerah di mana persyaratan penerbangan tuh agak dipermudah sekarang. Iya. Tapi vaksin sendiri sekarang udah berlaku gratis semua di mana aja ya. Yang gue dapat sih infonya lu tinggal nunjukin KTP itu bisa. Oh. Ya, Cuman banyak kok. info-info yang kemarin yang vaksin bayar itu gimana tuh? Emang ada vaksin apa? Oh, iya Vaksinasi iya iya. yang bayar Gua sempet itu baca yang nih. dia- Emang ada ya vaksin bayar? Farma. Kita biar lebih Yang balik laptop ya? biar lebih ini kita baca. Ya, searching terus. Vaksin ya. Moderna kan. Namanya vaksin gotong royong. Namanya. Indonesia punya tuh ya? Indonesia punya. Tapi ya kita harus appreciate dong. Kita mampu bikin Tapi bayar. vaksin. Tapi mungkin memang wacananya di awal, vaksin gotong royong ini bisa kalau yang mungkin tingkat ekonominya menengah ke atas bisa bayar sendiri di tempat kesehatan terdekat lah. Contohnya contohnya Kimia Farma dan lain-lain. Coba Indonesia sekarang udah berapa persen yang vaksin? Coba kita lihat. 11%. 11%. Baru 11%. Oh, masih Makasih, jauh, Bos. Bang. Makasih loh ya. Ini penonton setia kita. Nah, menurut ini sekarang gue mau nanya nih, menurut lo indikator yang tepat untuk menempatkan PPKM di setiap daerah ini apa? Indikatornya ya? Indikator tuh yang itu ya? Enggak, sekarang kan Indikator bukan karburator ya.
Bukan, indikator tuh yang geter-geter itu. Ya, ini ngebahas dikitnya karena sekarang indikator PPKM di setiap daerah itu level 1 sampai 4 adalah tingkat positif atau negatifnya seseorang COVID itu jumlahnya. Setuju banget lo nih. Lo Ciledug nih kan. Orang Ciledug gimana? Cuman lo tau nggak sih ada undang-undang yang karantina wilayah tuh? Itu maksudnya Undang-undang pandemi yang tadi lo bahas. Undang-undang ini lebih ke undang-undang karantina sih. Kalau misalnya pemerintah itu harus kalau mengambil keputusan untuk mengkarantina wilayah, itu tuh. nah Ya. pemerintah tuh harus Oke. membiayai Iya. kecukupan untuk makan pangan segala macam gitu. Cuman kenapa pemerintah tidak mengambil itu? Ya. Nah, itu kan kita balik lagi ke yang membuat kebijakan. Kita nggak tahu. Kita kan di sini hanya sebagai masyarakat biasa, masyarakat umum lah ya, yang nggak tahu tentang hal-hal yang spesifik kayak gitu. Tapi kalau menurut lo gimana Adam? Pakar politik. Menurut lo? Pakar politik. Pakar politik kan kebetulan lo, gue lihat lo sering bolak-balik lo kan, bolak-balik. Terus, nah di daerah lo sendiri PPKM level berapa? Kagak ada sih, gue memang kalau di daerah gue tuh dia PPKM level 4 juga namanya. Di mana itu daerah lo tuh? Mana daerah bang? Jambi. Oh, Oh Jambi. Kalau misalkan ya daerah Sumatera lah ya, khususnya gue kemarin juga habis balik dari Bengkulu, terus juga Oh, ngapain tuh masuk ke Bengkulu? Jambi gitu kan. Ya terus Sendirian ya bang? Ah? Sendirian. Oh, coba. Ya, Kemarin. Hah? Ya semoga dilancarkan ya. Amin. Terus Lanjut. gue lihat di sana tuh mereka tuh kayak orang-orang daerah sana tuh kayak don't give a shit man. Jadi kayak I don't give a fuck lo lah. Iya I don't give a ya, fuck. don't give a fuck lah. Iya, Mau tapi- lu level 4, level 3 kek, level berapa kek. Orang sana tuh udah kepercayaannya mungkin ya, trustnya tuh udah hilang dengan pandemi ini gitu. Jadi mereka udah kayak biasa-biasa aja. Biasa Kayak aja. gitu sih waktu gua ke Padang kayak beberapa bulan yang lalu tuh kayak mereka tuh nggak ada yang pakai masker gitu-gitu. Udah biasa lah, udah biasa ya. Iya. Udah muak kali ya. Iya udah capek Iya. juga Capek men. sih, lebih ke lelah sih lelah. Iya. Itu udah berapa lama men? Lu Udah parah, lu dari Januari tahun lalu kan? Iya. Iya. Sekarang udah mau akhir tahun lagi. Udah mau 2 tahun kita begini. Tapi Sampai nih, ada yang pakai bikini loh dia. Saking stresnya itu kan. Oh iya. Oh iya yang kemarin ya. Iya. Gila nggak lu? Siapa itu? Nggak tahu. ada kontaknya. Nggak tahu. Yang permen Bilang, ya, permen ya, bilang. permen ya. Gila nggak? dia? Tapi Iya. bulat sih kayaknya. Bulat. Apa sih. apanya? Bukan kalau bukan bulat padat. Oh enggak di kotak deh, dia bawa papannya kotak tuh. Oh, Bukan iya. bulat. Bukan bulat. Pulen sih. lu. Kotak. Tapi orang-orang kayak bisa ngelewatin dia tuh kayak ngeng. Ada videonya nggak sih Aja. itu? Kalau gua sih hampir. Gua belum lihat ini. Mampir gua baca dulu. Oh, dia lagi menyuarakan. Oh. Kan dari situ kan kita bisa belajar kan dampaknya PPKM tuh Iya. segimana gitu. Iya, ada sampai ya. Benar. sampai stres itu loh Iya. masyarakat. Balik Indonesia lagi tuh. nih ke penerbangan sendiri sih. Tentunya penumpang kan sepi ya Betul. dampaknya itu. Terus banyak toko-toko yang tutup ya nggak sih? Iya banyak Banyak banget, toko-toko iya, yang iya, tutup iya. karena penumpang sepi dan pasti juga berdampak ke Oh karyawan-karyawan. Betul. yang buka ada satu tuh. Apa? ya? Roti unyil. Emang ya? Masih buka satu iya. Beneran? Iya. Anjir. Ya, sebelumnya ada. Ada di sebelah kiri tuh, unyil kecil-kecil gitu. Oh, iya. Mbak-mbaknya bagus juga tuh. Nggak, sebelumnya kita buat teman-teman di Prihatin lah pokoknya lah teman di rumah bandara. kita mengucapkan turut prihatin yang sebesar-besarnya atas pandemi yang terjadi dan mungkin beberapa teman-teman di rumah yang kena dampak misalkan PHK atau mohon maaf penundaan pembayaran gaji dan lain-lain gitu. Kenapa ketawa? Hah? Kenapa ketawa? Enggak. Ya, gitu. Ada penonton, ada penonton yang ketawa. Nah, itu intinya kita pokoknya tetap kita harus saling support. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan semua kembali normal lagi. Amin. Dari tadi kan kita ngomongin dampak negatifnya mulu ya. Kira-kira ada nggak sih dampak positifnya? Nah, Coba lah. Yuk. positifnya apa ya? Dampak positif ya. Kalau Iya. Buat diri lu aja deh. kalau nggak usah menurut gua ya, ngomong. iya balik lagi menurut gua nih. Kalau menurut gua sih Iya, gua buler. semenjak pandemi itu gua bisa lebih berhemat sih. Hemat dalam artian apa nih? Maksudnya Ya, emang dulu kan kalau Gilang kan dugem, ya. oh iya. Iya, Iya nggak sih? Ya kan kita kan Ya dulu boros, sekarang juga nggak punya duit malah tambahan. bukan kita. Ya kan? Lebih hemat. Betul, Dulu nggak Tapi kalau- puasa, sekarang puasa gitu. Iya. Dulu gua Senin Kemis lewat mulu, Senin Kemis. Sebenarnya niat Kalau bisa tambahin Selasa ya. Iya, seminggu gua puasa tuh. Jadi positif apa itu? Lebih hemat. Ya ada plus minus lah ya. Ya kalau gue sih
lebih bisa ngumpulin uang dan mungkin nggak sering kemana-mana juga sih ya. Kayak mall tutup, nonton bisa Netflix sekarang ya kan. Benar-benar. Sebenarnya kalau sudut pandang gua terhadap pekerjaan kita yang memang jarang ketemu sama orang-orang yang kita sayang ya, keluarga khususnya. Orang yang kita sayang. Salah satunya efeknya kita lebih sering di rumah, lebih sering meluangkan waktu sama keluarga kita. Tapi kalau yang LDR kayak gua LDR, gua nggak bisa kemana-mana. Apa tuh? Ya sama keluarga gua, sama anak gua gitu kan, LDR. Nah, itu ini kan kan negatif. Betul. Iya. Nah, itu general, maksudnya Iya. general. Jadi intinya jadi bisa lebih bertahan. VCS, oh iya bisa. VCS kata penonton. Iya. VCS apa ya? Oh iya benar. Apa ini? Enggak. Lu nih, Bre. Virtual call center maksudnya. Oh, Jadi nih. ini apa kalau konsultasi call center tuh virtual kan bisa kan. Ada tuh apa kan ada kan? Video Vika call namanya Vika. telepon Telkomsel gitu video call ya. Ada Vika buat customer service tuh ada namanya Vika. Vika ada. Vika di sini ya? Virtual VCS itu iya. video call center. Video call center. S-nya Itu kan Center. Oh bahasa Indonesia. Iya, Ya. video call center gitu. Bisa. Ya, gimana? Boleh. Ya, jadi mungkin jadi lebih dekat sama keluarga ya. Betul. Dampak Jadi kita positifnya. keluarga, benar. Yang dibilang Satrio benar. Kita lebih hemat dalam pengeluaran. Kita lebih mementingkan kebutuhan ketimbang keinginan kalau lagi pandemi. Ketika lo misalkan lo misalkan punya rezeki lebih, tapi pasti lo bakal lebih memikirkan buat makan besok gimana, bukan lebih ke keinginan yang lo pengen kayak beli baju, beli apa. Pasti lebih direm lah itu bagus. Kalau lu Dan Apa? dampak positifnya deh. Positif. Menurut lu yang nggak kerja di bandara deh ya. Menurut dia buat Lu dulu. bawa pekerjaan. Oh iya ya. Emang Tolong. Marahin nggak gue? Marahin nggak? Kasih kepak nih. Iya. Lu temen gue kan ya? Temen gue kan? enggak. Udah gue pulang lu. Jangan gitu lah. Jangan gitu. Beresin dulu dong, kelarin dulu. Cowoknya nungguin ya? Iya. Gimana Kalau Dan menurut menurut? gue sih positifnya ya nggak ada sih kalau kata gue. Iya men, karena gue ngeliat lah temen-temen gue di daerah maupun di kota juga, mereka tuh pada sengsara men gara-gara ini sebenarnya. Oh, iya. Iya nggak sih? Pada kayak Iya. pengen teriak gitu tapi nggak tahu teriak kemana. Iya. Gitu. Pengen ngadu tapi nggak tahu ngadu kemana. Gitu. Iya. Nah, tapi buat tanya nih, misalkan efek dari positif pandemi ini, orang yang biasanya jarang berdoa jadi sering berdoa. Bener. Berdoa, salah satunya. Makanya tadi gue bilang, kita harus selalu nyikapin, even kita dalam situasi terburuk, kita harus selalu berpikir positif kayak, pasti ini ada hikmahnya nih. Sebenarnya pasti ada Iya. hikmahnya. Iya. Pertama nih ya, kalau gue lihat ya, efek terhadap umum nih positif. Efek dari pandemi, orang kan sebelum kita pandemi, pernah dengan kasus rame Jakarta kayak berkabut, polusi udara di mana-mana. Sekarang tuh kalau lo perhatiin, jadi lebih bersih ya. kadang-kadang langit kita bersih loh. Iya. Kadang-kadang kita langit bersih. Ada embun tiap hari ya. Embun. Walaupun Udah lama gua nggak ketemu embun. Embun yang mana ya? ya begitulah kurang lebih lah. Kalau dari gua sih ya dampak positifnya. Nggak ada yang nanya, Be. Oh, yang nggak ada ya? Nggak ada. Oh iya, Udah, anjing udah. ya. Kenapa lu nak? Kenapa lu jawab? Kamu sendiri. Tanyain gua dong. Kalau dari lu gimana? nungguin. Nungguin nih gua nih. Pengen banget ditanya. Iya. Tanya lah, tanya. Nah, ini bagi teman-teman sendiri nih, bagi teman-teman yang di sini Tanya. merasa PPKM, efek positif PPKM apa sih? Nggak ada. Nggak ada. kan? Nggak ada. Nggak ada. Bagus. Benar, Kebetulan teman-teman di sini kan rata-rata kerja di bandara semua kan. Ya. Nah, pasti dong ngerasain kayak, wah kok begini banget nih, tapi alhamdulillahnya gimana? Apa Nggak. maksudnya? Kalau aku sendiri sih literally ya. Which is Nggak ada. Kalau dipersenin ya, hal positifnya kadang lebih ke kadang saking banyak hal negatif yang kita rasakan jadi sampai ngerasa nggak ada positifnya gitu. Kayak Oh. ngerasa udah capek hati, Tuh, pikiran, capek lelah Betul. semuanya dialamin semuanya. Penasaran nggak sama? Bener kan? Penasaran nggak sama yang ngomong? Miss Queen. Lady Queen. Betul. Miss Queen. Sebenarnya kalau pandangan gua terhadap pandemi ini, pilihannya dua. Nyelamatin ekonomi, apa nyelamatin kesehatan orang-orangnya. Harus nggak bisa berduaan gini, nggak bisa dia. Serius, dia tuh nggak bisa berbarengan. Dia antara dua ini. Kebijakan yang harus diambil antara dua ini. Bener banget. Bener banget. Pilihannya. Cuma dari gue nih penonton setia ini ya. Aviation nih, gue penonton setia banget nih. Gue selalu nonton video-video kalian.
gue di sini kali ini mau ngasih pertanyaan nih buat kalian. Ya. Gue ngasih pertanyaan sih kayak sharing ya, kayak Seru, sharing. seru. Boleh. Oh iya, pertanyaan juga sih maksudnya ya. Menurut kalian ini, Ulang lagi pertanyaan tadi. Coba. Gimana Mas? Ada Mas siapa tadi? Mas siapa? gue dengan Koko nih. Oh, apa ya? Majelim. Solusi dari PPKM. Ya nih, gue sebagai salah satu warga Indonesia tercinta ini ya, Warga Cipondo. sangat mengalami dampak PPKM ini. Jadi menurut saya sendiri sih pribadi banyak banget warga-warga kecil, maksud aku di sini yang usaha-usaha kecil dan ada mungkin yang kehilangan pekerjaan. Terus pemerintah berikan kita aturan-aturan PPKM yang sekian, tapi menurut aku kenapa nggak ada solusi yang diberikan gitu. Jadi PPKM semakin berpanjang terus kayak menurut aku pribadi sendiri semakin merasa kesulitan gitu loh untuk dari Pertanyaannya? kerjaan. Ya itu tadi, menurut kalian gimana sih pendapat kalian gitu? Oh ya, pendapat kami ya. Apakah dengan PPKM ini kan udah merasa pemerintah ada memberikan solusi enggak gitu sama penerapan ini? Coba gimana Google ya? Gimana Google? Woi. Coba TP lah, jawab lah, Be. Hah? Ya lewat ya gua. Enggak. Ini menurut gua lagi ya. Sorry nih kalau balik lagi ke indikator PPKM. Menurut gua kita bicara fakta dulu. Oke. Faktanya. Kita bicara fakta nih. Virus corona dari varian awal sampai varian ini terkenal dengan penyebarannya yang sangat masif. Iya. Banyak. Itu fakta pertama. Fakta kedua, vaksin tidak bisa mencegah orang bakal terhindar dari yang namanya positif corona. Jelas. Vaksin hanya mengurangi efek yang diterima orang tersebut. Jelas. Sedangkan indikator untuk penerapan PPKM adalah di mana kasus COVID meningkat. Betul kan? Kalau menurut gua solusinya adalah indikatornya jangan dilihat dari seberapa banyak orang positif COVID, tapi seberapa banyak orang vaksinasi tiap daerah. Karena orang udah divaksin pasti tetap bisa positif COVID. Coba kalau sekarang kita swab massal nih saran aja nih menurut gua. Swab massal pasti banyak lagi positif ini. Pasti bakal ada PPKM selanjutnya. Berarti lu lihatnya dari vaksinnya. Dari vaksin karena kan kita abis vaksin pun tetap bisa dapat positif. Iya. Bakal naik lagi terus kasusnya, nggak akan berkurang. Menurut gua begitu. Ya tolong ya didengerin. Tolong barangkali kata Didengerin ya, didengerin. Iya, dengerin untuk nih. instansi Pakar terkait, kita. kita hanya menjalankan atau menyuarakan saja isi hati, ide-ide aja. Iya, Ini gitu. kalau yang ini tuh per hari atau gimana sih? Oh, itu data. total ya. Total. Oke, kita bacakan ya total COVID sekarang. sekarang itu 3.718. 800. Positif loh, yang positif. Yang vaksin. Positif. Yang terkonfirmasi positif. Oke. Warganet nanya dong, itu dapat sumbernya dari mana? Kita bisa masuk ke covid19.go.id. Iya. Oh, jadi valid ya teman-teman. Oh, iya. Oke, makasih. Tapi infonya. yang sembuh ini pencapaiannya sampai 85%, yang meninggal totalnya itu cuma 3% sih. Cuma Cuma ya, 3% dari seluruh rakyat Indonesia. Itu sekitar tuh 110.000 Iya. total ya, 110.000. Sedikit ya. Termasuk bokap gua kemarin tuh. Oh iya. Nah, ini cerita dikit nih buat teman-teman yang mungkin berduka cita. Sorry men. Mungkin cerita dikit buat teman-teman yang mungkin di rumah masih ngawang-ngawang nih COVID-nya ada nggak sih apa gimana ini. Kita punya cerita real langsung dari teman kita, salah satu yang terdampak banget dari COVID ini, yang salah satu anggota keluarganya harus Ceritakan coba yuk gimana yuk? Singkat aja. singkat aja. Singkat aja yuk. singkat aja lah. Nah, kemarin Jangan kan gitu dong. udah sedih banget Oh, ini. udah sedih. Oke, kalau kayak jamet. Iya, lu jamet terus sekarang aja. Iya, jadi Sama Arab coy, kerja Arab. kalau dilihat-lihat juga bingung kan sekarang COVID itu variannya banyak banget, dari yang Alpha, Delta, apalagi sih kemarin tuh? Charlie. Banyak juga ya. Jadi kemarin kan gue sempat kena COVID juga kan. Sebelum kena COVID tuh tanggal 5 bulan Juli. Sebelum itu tuh gue emang gak pernah ke rumah. Gue takut karena bokap gue sudah berumur juga kan, sudah menginjak di 85 tahun. 84 tahun. Ternyata pas saat gue sembuh COVID, sudah selesai isolasi, gue pulang ke rumah. Bokap gue ternyata ada rasa-rasa batuk, besoknya sesak, besoknya meninggal. Secepat itu, cepat banget. Iya. Jadi yang dialami bokap tuh cuman kayak sesak, butuh oksigen, dan itu gue ngerasain banget Butuh susahnya nyari oksigen. Iya. Minum dulu men. Susah banget.
Gitu dong. Ya tutup mantap. Nih, saya beli itu ya. Enggak, bukan ngambil di Aduh. Terus sempat ini ya, berantem dulu ya? Pas lu. Oh, sempat berantem di jalan saya ketemu Bapak Gilang ini. Iya, men. Dia bilang, waduh ngapain kan di jalan? Jangan. Itu. Jangan. Jadi emang cepet banget sih kalau dibilang jahat, gue ngerasa jahat dan kadang kalau Apa sih anjing si gua? kadang kalau ada orang-orang yang bilang gue nggak percaya COVID itu kayak wah lo itu nyinggung perasaan gue banget sih. Karena gue ngerasa iya Singgung gue ya? singgung gue. Betul. Orang bilang tuh. Posisinya pada saat itu almarhum bokap itu dinyatakan positifnya. Nah, saat itu kan gue mau bawa ke rumah sakit di rumah, tapi gue ngerasa kayak bokap gak kena COVID ya. Karena dia nggak demam nggak apa gitu kan. Dia cuma ngerasa batuk terus sesak tiba-tiba. Bukan sesak. Dia kayak napasnya kayak keganjel gitu, dari reak gitulah, reak. Nah, kok tiba-tiba sesak gitu. Iya, model-model gitulah. Ya udah, bawa ke rumah sakit, antigennya positif, PCR-nya itu jam 5 pagi, hasilnya itu hari Senin, itu Sabtu. Meninggalnya bokap gue Sabtu malam. Jadi PCR-nya belum keluar, hasilnya bokap gue meninggal. Tapi pas PCR keluar sekarang ini positif. Oh, positif. Tapi di ronsen nggak tuh? Di ronsen ada flag. Ada flag ya. Dan putih-putih gitu kan ya. Iya, dan di rumah gue tuh nggak ada yang positif saat di PCR semuanya. Gitu. Jadi kalau ngomongin masalah COVID juga sedih sih gue. Karena bokap gue terkena itu dengan cepat sekali, cepat. Gitu sih, cepat banget. Ya mudah-mudahan almarhum bokap lu diterima di sisinya. Amin. Terus keluarga yang ditinggalkan. Jadi ketabahan. Dengan tabahan ya. Sabaran. Berduka cita. Yuk. Iya, buat makanya kalian yang rentan banget sih kalau buat kayak ada orang tua di rumah. Iya, Karena benar. ngeri juga sih kita Betul, ketemu orang banyak kerja di bandara kan. Tapi bandara sepi. Nah, bokap gue vaksin loh bulan April. Satu. Nah. 2 Kan? Mei, Juni, Juli. Setelah 3 bulan vaksin hilang. Tuh buat kalian yang masih nggak percaya COVID itu nggak ada tuh bullshit banget. Oh ya, balik lagi ngomongin masalah vaksin. Bener nggak sih kalau kita dikit-dikit tuh harus pakai kartu vaksin itu? Kayak bikin Nah, SIM, pakai kartu vaksin. kita baca lagi. Baca lagi Coba ya. Baca lagi. Nah, ada yang nelfon nih, siapa? Tapi kemarin sih gue ke mall apa ya? Kemarin ya kalau nggak salah ya. Suruh Salah nunjukin satu kartu mall ya. vaksin, Coy. Sudah ke kartu vaksin. Lu udah belum? Satu. Hah? Belum ya? Apa? Vaksin? Udah. Udah. Oh ya kan buat terbang kemarin ya. Yang duanya gimana ya keduanya? Apa? Vaksin Besok. Di mana? Puskesmas? Enggak lah. Di mana? Di sini. Cipondo juga. Oh, ada. Ada. Nunjukin itu ya KTP. Iya cuma nunjukin KTP doang. Tapi waktu kemarin itu gua ke mall ITC. ITC Kuningan tuh. Nah, situ gua Vaksin satu harus. iya, enggak, maksudnya masuk ke mall itu nunjukin vaksin sama KTP lu gitu loh. Jadi menjawab pertanyaan lu tadi kan. Iya. Gitu. Sekarang apa-apa dikit-dikit pakai vaksin. Coba Aku nggak tahu deh kalau misalkan bikin SIM apa bikin itu. Gue juga belum pernah sih. Ini gua dari kompas.com ya sumbernya, insya Allah valid. Selain mall, memang kalau lo mau masuk mall harus wajib udah vaksinasi. Harus bisa nunjukin kartu vaksin dan lo terdaftar memang udah vaksinasi. Oh, pantas lu jualan kartu vaksinnya sekarang? Iya makanya. Beli dong. Berapa harganya? Nanti DM aja ya Instagram. DM aja. Buat teman-teman yang mau cetak kartu vaksin nih. Nih, gua jual ya. Gua jual, Bilang nanti. kalian. Wah. Enggak. Selain mall, Swipe up dong. iya, Swipe up. Pak. Bentar, kita cantumin namanya. Sejumlah fasilitas publik yang juga wajib menunjukkan sertifikat vaksin antara lain hotel, restoran, rumah makan, warteg harus Tahu nggak yang itu warteg harus pakai vaksin. vaksin. Yang dine in yang 20 menit itu. Tapi itu udah lewat. Sekarang Lewat. Oh, itu udah sekarang lewat. diperpanjang 10 menit sekarang. Nggak tahu deh. Enggak tahu. Nah, kafe yang diizinkan beroperasi selama PPKM level 4, salon, barbershop, pelaksanaan akad nikah di hotel dan gedung pertemuan. Vaksin satu. Vaksin. Cuman Harus itu- bisa nunjukin vaksin aja. Jadi yakin nggak sih mereka bisa ngikutin aturan itu? Kayak misalkan warteg. Kayaknya Harus untuk validasi tentang level ini. rumah makannya mungkin yang gas Mungkin nggak sekelas, maksudnya- warteg juga sih. Mungkin kalau warteg kayaknya nggak perlu deh. Makan aja sih. Warteg panjangnya apa sih? Betul, benar. Ini 3. Lu makan nih. Sebelum kita jauh-jauh nih, kalian udah pernah pada positif belum? Udah, Gua udah. Lu udah pernah? Udah. Sebelum bokap meninggal gue positif dan gue belum ke rumah saat itu. Makanya gue juga bingung kadang bokap dari mana nularnya. Padahal bokap gue udah gak kemana-mana gitu. Gitu. Gua mungkin karena gua terbang sih.
ada rekan yang positif. Oh yang waktu lu isoman kemarin nih ya? Iya. Oh. Kalau Lu? gua sih, gua alhamdulillah belum pernah. Belum keluar Gua katanya. di karantina Belum pernah berarti ya, nanti ya? Di karantina belum pernah positif pun alhamdulillah. Berarti gua kesehatan gua masih dijaga. Amin. Bersyukur Lu? ya, bersyukur ya. Belum pernah juga. Belum pernah juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Janganlah. Ya maksudnya gitulah, jalanin aja prokesnya itu jalanin aja. Iya. Walaupun misalkan kita udah diizinin nih makan dine in 20 menit. Lu masih worry nggak sih? Masih takut nggak sih? Kalau Mendingan di take away aja nggak sih? Iya udah take away aja Iya. itu maksud gua. Ya jaga diri aja masing-masing udah. Iya. Iya, benar, sih. benar. Cuman yang sulit sekarang itu adalah mengikuti kebosanan saat Nah, lagi di rumah itu. jenuh men. Ada Netflix, Ya, Netflix. Bosan. Oh, bosan ya? Bosen juga. Balik lagi kita ke penerbangan men. PPKM Iya, ini. balik Maksudnya lagi ke penerbangan. nih. Kita kan memang tujuannya kita ngomong penerbangan di PPKM ya. Apa sih yang berubah ketika ada PPKM di dalam pesawat? Coba. Itu. Lo. Ya kalau menurut gue ya itu, ya penumpang jadi sepi. Terus udah gitu bandara sepi, banyak toko-toko yang tutup, otomatis banyak karyawan yang di PHK, Betul. terus otomatis juga berdampak ke maskapai, kru dan lain-lain yang ya gua nggak tahu ya di gajinya atau gimana kan. Banyak lah kayak gitu. Kerasa banget. Kerasa kan? Terus kan kalau nggak salah ada aturan ya, ada aturan kalau penerbangan di bawah 2 jam nggak boleh Ya. makan dan minum di pesawat ya. Ya kalau di pesawat itu di bawah 2 jam nggak boleh makan dan minum ya, kecuali alasan untuk medis. alasan medis itu buat teman-teman yang mungkin selama PPKM ini naik pesawat kok gua nggak boleh sih makan dan minum sementara waktu ditahan dulu makan minumnya. Terus kalau di pesawat tuh duduknya gimana? Ada physical distancing nggak sih? Coba dan Oh iya. Iya, Kenapa kemarin lu boleh kan tahu? gitu, kemarin lu naik itu, kemarin bungkul lu. banget ke Jambi. Lu lagi naik sepeda lu. Kan si anjing teman-teman nih gue. Kalau enggak sih, enggak physical distancing sih kemarin sih. Iya. Bener kan? Oh, gue tahu. Tapi gue pengen nanya dong. Nih, gue pengen nanya nih. Kalau misalnya gue tanya harapan terbesar kalian, pasti kalian pengen balik lagi kayak dulu dong. Oh, Iya dong, iya kan? Setelah PPKM ini selesai gitu kan, pandemi ini apa namanya berakhir, kalian pasti harapannya pengen balik lagi kayak dulu ya kan? Tapi pertanyaan gua ke kalian semua nih, mungkin nggak itu tuh bisa balik lagi kayak dulu? Gua enggak sih. Untuk next decade mungkin, apa next year mungkin? Kayaknya dia masih jangka panjang deh terus ini. Untuk Jangka pandemi panjang. ini masih Kira-kira jangka lu panjang. berapa lama? Belum ada perkiraan prediksi sih ini. Iya. Berarti kalau misalkan kalian nih ngeyakinin bahwasannya itu tuh nggak mungkin bakal balik lagi kayak dulu, terus kalian udah pada prepare dong? Prepare. Terus apa nih prepare kalian? Lu? Gua nih ya. Sebenarnya kalau kata orang bijak tuh masa lalu biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan tinggalkan. Itu lagu ya. Itu bilang fuckboy. Fuckboy. Oh yang kemarin masih dicari juga kayaknya. Katanya masa lalu. Bubar. Bubar ya. Iya. Dia Kita mah tuh bucin. tapi ini baik lagi, ini serius nih. Maksudnya dengan adanya pandemi ini nampar kita semua, men. Iya. Nggak disangka kan. Pertama keluar tuh kayak, alah apaan sih nih virus Iya. kecil. Nggak ada kita kepikiran dampaknya segede ini ke dunia nih. Iya. Kesini nggak boleh, kesana nggak boleh, semuanya nggak boleh. Mungkin harapan gua ke depannya adalah kita bakal lebih prepare dengan wabah-wabah yang akan datang. Contohnya kita punya apa ya? Maksudnya kita nggak terpaku misalkan penghasilan lu di sini. Karena udah adanya nih, berarti gua harus punya penghasilan lain. Gua harus punya istilahnya ide gua harus banyak nih. Gua harus bisa mobile kesini. Ketika terjadi amit-amit pandemi yang ada yang lainnya, lu udah punya jawaban atas semuanya. Oh, begini lagi nih. Maksudnya kan efek dari pandemi ini loh. Maksudnya yang dirumahkan pasti lu mikir otak nih, gue harus punya penghasilan dari mana. Iya. Contohnya lagi musim kan trading, kripto dan lain-lain. Kenapa, Be? Lu bentut ya? Kentut deh. Wah, semuanya. Oke nih udah panjang banget nih. Udah serius 30 nih. menit, udah serius. Panjang banget. Oke. Simpulannya Simpulannya masa lalu biar Ya, ya intinya pokoknya maksudnya kita semua dalam suasana pandemi ini saling support intinya buat teman-teman Ya. semua untuk
semoga semuanya kembali normal lagi, semuanya kita bisa have fun lagi. Amin. Walaupun mungkin nggak akan bisa kayak dulu, senormal dulu, at least ada perubahan lah kita ke depannya buat nggak kayak Iyalah, gini. pasti ada perubahan lah. Kita jadi dengan adanya pandemi ini, PPKM ini, kita dipicu untuk lebih kreatif gitu, untuk mencari mungkin side Itu job maksud gua yang tadi. yang mungkin kayak ada hobi apa, misalnya masak tiba-tiba jadi kepaksa untuk masak gitu kan. Jadi punya kerjaan sendiri Betul, gitu. betul. Lu Betul. misalkan ada potensi-potensi hal yang jadi berkembang gitu. Jadi Betul. menurut gua pandemi ya dimanfaatin aja sih. Betul. Dan ngumpung semua orang pun lagi apa ya, di restart semua. Betul. Jadi yang wah lagi itu di restart semua. Nah, kita mulai nih siapa nih yang paling kreatif, siapa yang Betul. paling kuat, siapa yang Yang paling bisa semangat, survive. ya itu yang bisa yang bisa survive. Kita Gitu. diajarin buat survive yang pandemi. Survive. Kalau gua Woi, bentar. Wey. Kemarin apa? Kemarin martabakan lah. Ini sekarang. Padahal tadi yang bertanya tadi ya. Lu yang nanya kan boleh ngasih hadiah. Ini dari manajer kita semua dari. Wah, Thank you gila. ya Koko. Thank you. Koko. Kokolin. Gila. Guys, gila sih. Kemarin supportnya Gila sih. apa? Martabak ya. Martabak. Sekarang pizza. Sekarang pizza. Naik lagi. Ini cabenya sih. Manajer kita ya, coba. Nggak usah. Masih. Manajer kita. Gua lagi COVID soalnya. Selamat makan. Masih. Dia bilang nggak ada rasanya cuy. Kok nggak ada Selamat rasa? makan. Itu dari Rini ya. Dari Rini. Lu nanti ini ya. Oh, makasih Ibu Rini. Kayak selalu banyak umur, banyak cowoknya. Ayo guys yang mau sponsorin kita. Mungkin barangkali, silakan nah. boleh dikirim Ayo, bikin dulu. alamatnya coba. Nanti dikasih alamatnya, mana tahu. Barangkali yang punya toko mikrofon, nih kita 1 bagi 4. nggak tahu ada 1 yang bagi mau main. 4. Ini kok rasanya hambar ya? Siapa sih? Ya yuk. Oke, kesimpulan buat gua saat ini yang mungkin karena gua rasakan dampaknya juga. Hal terpenting saat ini adalah lu sehat, men. Lu jaga kesehatan, itu yang paling penting. Lu makan ini sehat gak sih? Oh sehat, masih anget. Lu Dan. Enggak sih, menurut gua sehat bakalan mahal ketika lo sakit. Sehat bakalan mahal ketika lo sakit. Makanya itu, kan karena Covid ya makanya. Betul. Pertahanin kesehatan dengan cara olahraga ya. Iya. Makan makanan yang sehat ya. Kalau lu Dan gimana Dan? Apa? Udah kesimpulan ngasih pesan-pesan lah. Pesan Oh ya apa pesan pizza. ya kalau buat Bisa bicara lagi. Enak banget. yang buat Lapar banget. apa ya? Padahal kita lagi nggak punya duit ya. Kok dia punya duit nih banyak ya? Tapi gue enak ya? Iya. Dari mana sih? Domino. Domino pizza ya. Wah. Dam. Oh, Makan mulu Dam. kalau gua sekarang kan lagi pada susah ya kan. Ya coba kalian tuh start to set plan B lah. Bener. Buat plan B gitu, jangan sampai lebih ke Berarti dipicu prepare aja yourself. prepare. Ya lebih mental kita ya dari gua bilang. Yang tadi gua bilang juga apa After pandemi, kreatif itu ya. after pandemi ini pasti bakal ada pandemi yang lain. Benar. Percaya emang gua? Pasti ada. Kita harus tapi dengan adanya pandemi ini kita udah siap menghadapi pandemi-pandemi selanjutnya. Udahlah. Nah, udah, oke. Gitu aja ya. Udah. Kita lanjut mau makan dulu guys. Ya sorry ya kalau misalkan obrolan kita agak kemana-mana ya. Betul. Mohon maaf berarti ini Intinya sih ya nah, PPKM. intinya kita saling support. Udah, pantun dulu dong. Nah, Mantap. Kan penutupan. ikan hiu gue terdekat. Ini apa? Si Panji. Bukan apa? Apa sih anjing gitu? Ikan hiu gue terdekat. Bukan. Nah, sih ya. Apa sih?